ada Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ini pujian, ini penyembahan kami Tuhan. Haleluya. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. We worship you, oh God. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Come on, everybody say, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Yes, I worship your holy name. Haleluya Tuhan. Baik, shalom untuk Om dan Tante dan teman-teman youth dan teen semuanya. Mungkin boleh teman-teman yang lain say hi juga buat teman-teman yang di rumah. Oke ya, kami merindukan tentunya setiap teman-teman yang menonton, menyaksikan ibadah online service dari youth and teens ini dalam keadaan baik-baik saja dan tetap semangat menjalani kegiatan sehari-hari. Sebentar kita akan menuju satu sesi ya. Ini kelanjutan dari sesi sebelumnya yaitu podcast yang kedua, yaitu adalah krisis identitas dengan sesama. Tapi sebelum itu, mari kita satu hati dalam doa terlebih dahulu. Terima kasih.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan rahmat-Mu pada hari ini Bapak. Kiranya kami bisa beribadah satu sama lain Bapak, dimanapun kami berada Tuhan. Bapak, kayak kami yakin Bapak sebagai anak-anak mudamu, sebagai anak-anak remajamu, kami rindu untuk tetap beribadah kehadirat-Mu Bapak. Apapun halangan yang kami hadapi, meskipun kami tidak bisa beribadah secara offline, langsung bertatap muka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya berkat-Mu tetap berjalan melimpah, firman-Mu tetap tertabur dalam kehidupan setiap anak-anak mudamu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kira sebentar kami ingin memuji dan menyembah nama-Mu Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap puji-pujian yang kami naikkan Bapa. Kiranya setiap pujian ini hanya untuk menjadi menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa. Semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Dan Bapa, kiranya kami juga rindu Tuhan melalui acara podcast ini Bapa, bukan hanya sebagai satu omongan-omongan belaka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya dalam podcast ini Tuhan kami bisa menghadirkan benih-benih firman-Mu Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama belajar satu sama lain Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, mantap teman-teman. Nah, kali ini kita sudah masuk dalam sesi podcast kita ya. Jadi podcast kita ini ya seperti aku bilang sebelumnya adalah kelanjutan dari podcast yang sebelumnya, yaitu adalah tentang krisis identitas dengan Tuhan. Kalau kemarin kita bahas tentang itu, sekarang kita bahas krisis identitas dengan sesama. Nah, jadi ini cukup relevan gitu kan. Sebenarnya nggak cuman usia remaja, tapi usia pemuda pun juga gitu ya. Jadi hubungan antara krisis identitas dengan sesama tuh kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi dalam masa-masa krisis identitas, kayak kita bingung peran kita ya kan, kita minder, kita iri, kita merasa orang lebih hebat, atau kita mungkin apa ya, memikirkan bahwa kita tuh nggak mampu gitu kan. Tapi sebenarnya orang-orang di sekitar kita tuh juga paham gitu loh dengan kita, dan itulah fungsinya orang-orang di sekitar kita, dan itulah fungsinya kalau kita punya teman-teman yang positif terutama ya. Jadi sehingga tuh mereka bisa membangun. Kan kayak tadi kata Kak Devina pas temenan sama Kayola, nah Kayola tuh biasa tuh suka kasih saran-saran ya kan, dan tempat curhat ya kan. Kan kadang nih mungkin teman-teman pernah curhat ke teman gitu kan, tapi temennya tuh malah nyerocos-nyerocos, ngasih kritik gitu kan. Langsung ya kan. Sudah ini sekali gitu kan. Nah, itu tuh salah satu fungsi dengan sesama gitu loh. Jadi sebenarnya krisis identitas itu ya memang itu ada dalam diri kita, tapi kita bisa punya namanya supporting system atau teman-teman kita ini sesama kita buat membantu kita bisa lebih memahami diri kita gitu kan. Kayak tadi Clemens gitu kan, pelupa, teman-temannya tahu oh Kak Clemens ini pelupa gitu kan, berarti selalu diingatkan gitu kan kalau ada hal-hal tertentu gitu kan. Nah intinya sih kayak gitu. Nah, untuk membahas ke dalam podcast kita, nah jadi sekedar intermezzo aja ya membahas sebenarnya krisis identitas. Jadi biar nggak lupa nih teman-teman ya kan, siapa tahu ada yang lupa gitu krisis identitas itu apa gitu kan. Mungkin kelamaan apa WFH, work from home, kelamaan apa SFA lah atau school from home gitu kan, mungkin sampai lupa gitu kan. Apalagi kan sekarang kan kita jarang banget yang namanya bersosialisasi secara langsung, walaupun kita bisa gitu kan bersosialisasi dengan teman-teman lewat Zoom ini gitu kan. Nah, jadi identitas itu ya, krisis identitas itu bisa terjadi dalam diri kita ya kan. Mau muda, mau tua gitu kan. Nah, kalau dari teman-teman, kalian tuh pernah ngalamin krisis identitas nggak sih? Kayak contohnya minder, sederhananya minder. Tadi udah ada tuh yang bilang minder. Siapa aja tadi? Aku pernah. Kak Devina minder. Pernah. Nah, Kak Clemens pernah nggak nih? Sudah dikatakan talenta, ya kan ganteng gitu. Pernah minder? Pasti pernah lah. Oh, pasti pernah. Oke, Kawan gimana? Kawan nggak pernah minder. Wih. Agak bohong. Dia bilang Mas Clemens tahu banget dah. Kalau di Komsel, udah tahu bener dah. Oke. Udah pasti udah. Minder ya. Nah, dari kita usia anak kecil gitu kan, anak kecil ya contohnya aja anak kecil gitu kan, ngeliat temennya punya mainan lebih keren ya kan, pengen gitu kan, lihat temennya pakai sepatu Adais gitu kan, pengen gue pengen beli Naikin gitu kan. Jadi minder, bahkan untuk seusia Kaufan usianya berapa nih Kak? 22. Yakin? Enggak, 25, 26. Seriusan? Iya. Hah? Bener nggak nih teman-teman TBI? Bener. 95, hitung aja coba. Oh ya yakin Kak, yakin. Nah. Gak yakin ya?
Nah, bahkan sampai seusia Kaovan, bahkan orang-orang tua kita tuh pasti ngalamin gitu, bisa ngalamin krisis identitas. Kalau Kaovan mungkin mindernya eh, apa ya? Mindernya mungkin kalau ke kondangan gitu kan mulai ditanyain ibu-ibu, "Wih, peganganmu mana, Van?" gitu kan. Nah, itu tuh salah satu Tahu gitu. aja si Fendi loh. Hah? Kenapa? Tahu aja lo si Fendi. Bener kan? Ya kan? Bener sih, bener juga. Ya kan? Merasa apa ya? Merasa kayak di ini kan ya kan, mulai minder gitu. Wih, dia udah punya gitu. Masa gue belum gitu kan. Nah, tapi intinya kan tenang aja kan, Kak. Intinya Tuhan siapkan terbaik pada waktunya gitu kan. Pada waktunya Tuhan ya kan. Berarti kalau Kaufan umur 50 60 baru dapat enggak masalah gitu. Oke lah. Oke. Nggak 50-60 juga. Ya, Muhammad Hatta aja 40 tahun baru dapat, masa kita jauh amat. Iya. Enggak, tenang Kak. Ya kan, pasti ya kan. Siap. Ya. Sederhananya gitu ya kan, dari usia kita dari kecil sampai kita dewasa, bahkan orang tua pun bisa merasakan namanya minder gitu kan. Kayak mulai mengalami krisis identitas, kayak orang tua ya kan, seorang ayah gitu kan, mungkin kayak ketika anaknya kesel sama orang tuanya gitu kan, orang tua tuh bisa mempertanyakan gitu loh, sebenarnya aku berhasil nggak sih jadi seorang ayah, sebenarnya aku berhasil nggak sih jadi seorang ibu gitu kan. Orang tua tuh bisa takut juga sih kayak gitu. Nah mungkin kalau om-om dan tante-tante yang melihat ini juga mungkin merasa gitu kan. Jadi sebenarnya ini relevan di segala usia, mau kita remaja, mau dewasa, sampai kita sudah tua pun kita bisa merasakan namanya krisis identitas ya. Nah, disinilah fungsinya sesama kita, teman-teman ya, seperti yang tadi aku udah katakan ya. Nah, karena kita berhubungan dengan krisis identitas dengan sesama, nah kita kan perlu tahu nih ya kan sebenarnya ciri-ciri dari krisis identitas itu sendiri. Nah, kalau misalkan nih menurut Kaufan lagi nggak apa-apa lah, Kaufan ya. Lebih senior ya kan, biasa lebih berpengalaman ya kan, pengalamannya sudah memakan asam Kita garam. minderan loh. Tuh, langsung minderan. Oke. Coba. Oke, gimana menurut Kaufan ciri-ciri orang yang mengalami krisis identitas itu apa sih? Ini gampang banget jawabnya karena kita ngalamin. Nggak percaya diri. Udah. Nggak pede. Oke. Nggak pede dengan. Ya orang bilang ini ngelihat diri Alvan aja ya. Nggak percaya gitu dengan dirinya sendiri, dan ya tapi mau gimana gitu kan, ya kita juga lagi struggle dengan itu gitu. Itu sih. Oke. Nggak pede gitu. Nggak pede. Tapi kalau misalkan lihat Kaufan lagi mimpin pujian, kayaknya pede-pede aja Kaufan, ya kan? Mungkin sampai sekarang masih pas naik ke panggung tuh masih ini loh, masih apa namanya, masih suka gemeteran kaki. Oh, gitu. Iya, masih kayak duk gitu, jantung juga berdetaknya juga rada kencang juga gitu. Masih sampai sekarang masih. Padahal Kaufan jago loh nyanyinya, masih gitu ya. Mantan Ya, anak band. itulah. Iya. Dulu, tapi ya, nggak oke. jadi. Nggak pede ya berarti. Oke, Iya, nggak pede. Nah, dari Kayola gimana nih Kak? Menurut Kayola, ciri-ciri orang yang krisis identitas. Mungkin ketika sedang menghadapi suatu masalah, krisis identitas Ketika itu terjadi. menghadapi masalah. Ya. Oke. Kayak lagi dalam satu permasalahan dan tiba-tiba bingung gitu harus ngapain gitu ya. Kayak lebih ke misalkan permasalahan itu jenisnya banyak ya. Contoh yang paling simpelnya ketika aku sekarang lagi baru lulus gitu, nyari kerjaan gitu, nyari pekerjaan susah. Itu kan kita lagi menghadapi suatu masalah kan. Nah di situ ya gue jadi ragu juga. Di situ krisis identitas gue muncul gitu. Oke. Jadi mulai mempertanyakan ya, sebenarnya gue kuliah ini bisa mendukung gue bekerja nggak sih gitu ya? Iya betul. Ya. Jadi ketika sudah mulai naik tahap ya, mungkin ya seperti itu. Ya benar sih. Ya kan kalau kayak jadi apa?
kayak mungkin orang baru nikah juga kan mungkin bertanya-tanya juga kan, kira-kira gue bisa jadi pasangan yang baik gak? Ketika orang udah punya anak, kira-kira gue bisa jadi ayah atau ibu yang baik gak gitu kan? Setiap Mulai iya mengalami benar sih, krisis identitas biasanya terjadi. setiap mengalami suatu kejadian yang baru, ya masalah, iya pasti Iya. muncul. Oke. Iya. Kalau dari Kak Clemens gimana nih Kak? Ciri-ciri orang yang mengalami krisis identitas. Mungkin nggak sih kayak orangnya itu pelin-pelan? Ya, itu bisa pelin-pelan begitu. Kalau menurut gue ciri-ciri orang krisis identitas juga bisa mungkin disebabkan iri hati gitu ya. Kayak misalnya kita lihat, wah ada yang udah berhasil, gue pingin kayak gitu, dan gue merasa kita udah berjuang mau kayak gitu, tapi kita gak jadi kayak gitu. Kayak, padahal Tuhan udah buat tujuan hidupnya buat dia yang lain gitu, bukan kayak sama seperti orang lain gitu. Nah itu bisa kita berusaha jadi seperti orang lain gitu ya. Nah, iya berusaha jadi seperti orang lain tuh bisa jadi krisis identitas. Oke. Iya. Kapan ngomong gitu gimana maksudnya? Pengen gitu biar nggak minder gitu, kayak siapa gitu kan, ngeliat ya tau lah Clemens sama Devina lah, udah ngeliat orang pakaiannya bagus dikit kita aduh malu aja gitu, nggak tahu langsung ciut aja gitu nyalinya, bingung kita juga. Parah banget sih itu parah banget itu, aduh susah banget itu. Udah lanjut. Oke. Iya. Nah yang terakhir nih ya kan, kalau menurut Kak Devina tadi kayaknya udah mau ngomong gitu, udah punya kayak pemikiran gitu, udah menghitung rumus-rumus gitu. Nah, hampir-hampir sama tuh kayak teman-teman yang lain. Cuma mungkin ciri-ciri orang yang mengalami krisis identitas itu mungkin mereka suka banding-bandingin diri mereka dengan orang lain kali ya. Akhirnya dari situ mereka jadi ngedown, mereka jadi minder, mereka jadi nggak percaya diri, jadi rendah diri kayak yang Ovan tadi bilang. Akhirnya juga mereka jadi ngerasa diri mereka buruk, nggak seistimewa itu gitu loh. Padahal sebenarnya mereka istimewa gitu, punya kelebihan sendiri gitu sih. Oke. Berarti udah ada nih beberapa ciri-ciri orang yang mengalami krisis identitas, dan pasti sih semua bakal mengalami gitu kan yang namanya krisis identitas itu. Nah, menariknya adalah ya sebenarnya krisis identitas ini pun juga sudah banget didukung sama yang namanya Alkitab gitu loh. Jadi teman-teman jangan merasa oh krisis identitas nih kayaknya istilah zaman modern nih gitu kan, Alkitab kayaknya nggak mungkin. Nah sebenarnya tuh Alkitab juga pernah membahas gitu kan. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti teman-teman bisa baca sendiri di rumah ya, teman-teman bisa cari di dalam kitab Amsal pasal 23 7b nih ya. Di situ dikatakan sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia gitu kan. Nah jadi artinya apa? Artinya kayak kita mulai memperhitungkan diri kita sendiri gitu, mulai mempertanyakan. Nah seperti itulah kita kayak tadi contohnya misalkan apa ya? Misalkan kayak tadi kata siapa tadi ya, lupa gue. Mungkin tadi ada yang bilang tentang pengen jadi orang lain gitu kan, tapi nggak pernah kesampaian gitu kan. Nah jadi kayak mencoba untuk tidak menjadi seperti dirinya sendiri ya kan. Jadi ya udah gitu, kamu nggak akan pernah bisa maksimal ya kan. Logikanya kan kayak kita itu diciptakan unik gitu kan. Kita tuh punya talentanya masing-masing, tapi ketika apa yang kita punya tapi kita nggak mau melakukan yang kita punya, ya kita nggak bisa gitu loh, apa yang di luar kemampuan kita. Misalkan bandingin aja ya kan, Kayola nih kan arsitek ya kan arsitek nih ya kan, jurusannya arsitek ya kan. Tapi kita bandingin sama Kaufan ilmu komunikasi gitu kan. Kaufan bisa nggak mendesain rumah, bikin blueprint? Kalau ngebangun rumah sih nggak bisa Kaufan, tapi kalau membangun rumah tangga mungkin iya. Iya. Tapi kayaknya lebih susah membangun rumah tangga sepertinya. Ya, keras iya juga nggak ya. Yola mah bisa bikin rumah, dia bagus dia. Besok kalau Kaufan punya uang lebih, Yola arsiteknya Kaufan. Siap. Asik.
Nah, dari situ Gimana? Nah, ya, dari situ aja kan sebenarnya apa ya? Calvin perbandingannya gapnya jauh gitu kan. Calvin tuh apa ya? Bagusnya di komunikasi gitu kan. Makanya Calvin ambil komunikasi. Sementara Kayola mungkin bagusnya banyak hitung-hitungannya, mungkin Kayola suka mendesain gitu kan, ya kan? Ya kan suka mendesain. Ya, jadi semua orang kan punya talentanya masing-masing. Nah, jadi ketika kita mencoba untuk menjadi seperti yang bukan diri kita, nah itulah kita nggak akan pernah bisa gitu. Terutama ketika kita apa ya ngedown gitu kan, ngedown kita menganggap kayak contohnya aja kita teman-teman sering ngalamin gitu kan pada saat ketika ditunjuk untuk melayani ya kan, sering ngomong nggak mampu, aduh gue nggak bisa gitu kan, aduh gue malu ya langsung iya ngangguk gitu kan. Nah tapi kalau kita selalu punya pikiran kayak gitu ya demikianlah kita nggak akan pernah bisa untuk melayani gitu kan, karena kan tadi tuh Kayola ngangguk Kayola bisa sampai hari ini melayani sebagai WL kan pasti kan karena Kayola berani gitu kan untuk mengatasi kayak kemaluan apa sih keraguan ketakutan untuk itu. Jadi firman Tuhan itu benar banget kalau misalkan kita melakukan perhitungan kayak aduh gue nggak bisa, gue nggak mampu ya kan, kayaknya dia jauh lebih hebat, gue nggak bisa gitu kan. Nah demikianlah kita bakal jadi seperti itu walaupun Tuhan udah taruh benih yang luar biasa dalam kehidupan kita ya kan. Tapi gue boleh nanya nggak sih? Sorry gue potong nih. Iya. Nih, akan case-nya begini nih. Ini orang istilahnya udah jadi dirinya sendiri lah, gitu kan. Pokoknya orang lain mau gaya kayak gimana, orang lain mau punya apa, orang lain mau kayak gimana tuh, mau jungkir balik, mau salto gitu, dia tetap aja berdiri gitu kan. Tetap aja berdiri kokoh gitu. Tapi satu kali dia kayak dia punya ya itu tadi misalnya minder gitu ketemu orang yang dalam artian tuh wah secara tampilannya bagus dan sebagainya macamnya. Itu dia bener-bener minder di situ tuh fan dan yang lain nih semuanya nih. Tapi dia secara pendirian dia udah punya, udah teguh gitu lah ya. Gue udah nggak peduli lah orang mau kayak gimana juga. Ya ini gue gitu. Tapi ada satu momen dia tuh kayak ketika diperhadapkan dengan momen itu tuh yang ngebuat dia minder tuh dia langsung kayak ngerti nggak sih maksudnya? Ngerti kan? Jadi ya dia udah kokoh secara pendirian tapi apa namanya? Dalam satu waktu tuh dia juga bisa jatuh gitu dan dia bener-bener struggle di situ gitu. Itu gimana tuh kalau kayak gitu tuh? Ini gue jadi bertanya gitu kan karena ya itu karena tadi gue punya itu tadi yang gue bilang gue minder kita ngelihat orang-orang yang secara penampilan tuh lebih bagus dibanding gue. Dan Devina sama Clemens tuh udah pernah dengerin di Komsel gitu kan gue gimana deg-degannya gue waktu interview di apa namanya di gedung yang gede banget tuh, terus gue ketemu sama entah manajernya atau entah kayaknya manajer marketingnya deh. Waduh itu wah tuh parah banget tuh. Itu gimana tuh? Lu pernah nggak ngalamin kayak gitu, Fen? Atau yang lain gitu? Mungkin teman-teman bisa ngasih jawaban gitu. Kalau dari aku pribadi gitu kan, sebenarnya ya sih biasanya kan kita tuh udah udah yakin gitu kan dengan diri kita. Aku pun kayak biasanya udah yakin gitu kan, tapi ketika aku diperhadapkan sama kayak orang yang jauh gitu kan, contohnya aja dulu aku tuh pernah ikut dalam satu kayak kelas gitu kan, kelas kayak workshop gitu kan, itu kan kayak selama 1 bulan gitu kan. Nah itu kayak di situ tuh merasa minder banget. Pada dulu tuh aku cuman mainnya dalam lingkup satu teman-teman aja lah, satu kampus gitu kan. Tapi pas ikut dalam kelas itu, wah gila, ini isinya sampai 700 orang kan, 700 orang tuh kayak, wah siapa sih gua di sini gitu kan. Ini orang udah pada hebat-hebat semua ya kan. Akhirnya jadi minder lagi kan. Cuman satu sih prinsip yang aku pegang, jangan pernah bandingin level kamu saat ini dengan level orang lain. Sederhananya gini, kalau kita saat ini ada di level 1, jangan pernah bandingin sama orang yang ada di level 20. Sama aja kayak kita bandingin buah yang udah mateng sama yang buah belum mateng, enakan mana gitu. Pasti orang kan ininya buah yang udah mateng gitu kan. Jadi otomatis ya kayak kalau saat ini kita adanya di posisi belum mateng ya jangan dibandingin, karena toh kita pasti kalau kita setia dalam proses, kita pasti akan mencapai juga tahap yang kita ingini itu gitu loh. Jadi
Itu yang selalu aku pegang sih, jangan pernah bandingin levelmu saat ini dengan level orang lain gitu loh. Pasti gapnya jauh gitu kan, dan itu pasti bakal bikin kita kayak makin minder gitu kan. Paling sih intinya itu, aku jangan pernah coba bandingin, karena ya intinya beda antara buah matang sama buah yang belum matang. Tapi buah yang belum matang pasti akan matang pada akhirnya. Intinya sih ya, kalau aku, menurut aku gitu. Nah, oke, kita dapat sponsor Sari Roti teman-teman ya. Oke, dari teman-teman yang lain gimana? Dari teman-teman yang lain? Ayo Yol, Kira-kira. Dev, Kle. Aku juga pernah ngerasain sih kayak Kak Ovan gitu kan. Aku rasa semua kita pernah sih ngerasain hal itu. Kalau aku itu dari dulu selalu ditanamin prinsip sama papa ya. Kayak harus punya prinsip, jangan ikut-ikutan temen. Dari aku SMP sampai aku kerja, aku selalu diingetin akan hal itu sama papa aku. Dan itu bener sih. Mungkin menurut aku jadikan minder itu sebagai acuan aja. Jangan dibandingin, bener kata Fendi, setuju. Jangan dibandingin, tapi jadikan minder itu sebagai acuan aja. Kita nggak perlu menjadi seperti dia. Karena kita semua tahu Tuhan itu punya rancangan untuk kita itu masing-masing berbeda. Satu ayat yang selalu aku pegang untuk prinsip hidup aku, kalau kalian tahu, aku selalu menaruhnya di bio Instagram. Kalau belum follow ya. Promosi. Belum di follow back Kak Ovan. Udah ya? Udah. Ya, pokoknya aku selalu megang satu ayat, yaitu yang di 1 Korintus 2 ayat 9, yang dimana di situ dikatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, nggak pernah didengar telinga, dan bahkan timbul di dalam hati, itu semua disediakan oleh Tuhan bagi kita. Jadi itu udah merupakan prinsip yang lengkap, paket lengkap aja menurut aku gitu. Yeah. Jadi jadikan aja itu acuan aja, nggak perlu menjadi seperti dia. Gitu. Yeah. Mantap. Mungkin dari Kak Clemens atau Kak Devina gimana? Karena dengar-dengar nih Kak Ovan nih udah sering banget nih cerita nih Kak Clemens sama Kak Devina nih. Bukan sering cerita, karena di Kopsel emang itu mulu, sampai bosan kali dia. Tapi gimana ya? Gitu kita. Ya emang gitu. Minder sih pasti pernah. Kalau gue pribadi minder juga pasti pernah. Gue selalu percaya kalau gue ya benar yang dikatakan teman-teman tadi, Tuhan udah menetapkan tujuan dan hidup kita sesuai jalannya kita masing-masing. Tinggal kita mau bisa nyarinya apa enggak. Kan ada orang yang udah Tuhan udah tetapkan tapi gak mau berusaha dan untuk mencarinya itu. Cuma hanya melihat orang, lihat orang, dan lihat orang. Itu gitu doang hidupnya. Ya ujung-ujungnya ya udah nggak bisa menemukan maksud dan tujuan Tuhan, akhirnya cuma bisa ngeluh, marah sama Tuhan, nyalainnya Tuhan. Udah gitu. Biasanya gitu. Ya itu sih yang gue tahu, dan gue pasti orang punya minder, tapi mindernya itu bisa dilawan atau enggak ya. Tergantung orang masing-masing. Mantap. Dari Kak Devina gimana? Ada tanggapan? Sama juga pernah minder, sering minder. Apalagi kalau main musik. Kak Ovan sama Clement juga tahu ini di konser. Sering banget minder gara-gara itu, karena ngebandingin diri aku sama orang yang main sama aku itu loh. Gue cuma bisa segini, tapi kok temen gue udah bisa ya gitu loh. Jadi kayak dari situ aku jadi ngerasa down, aku ngerasa minder gitu. Dan suatu kali aku cerita ke guru majorku gitu, Kak, aku main sama temenku ini cuma kok aku sebenarnya nggak bisa, cuma temenku ini maksa aku gitu loh. Akhirnya aku bilang, aku mainnya jelek, Kak, gimana ya gitu. Terus akhirnya guruku ini bilang, mental kamu ini lagi diuji. Kalau mental kamu udah kalah duluan, kamu bakal ngerasa bahwa main musik itu bukan untuk kamu. Tapi kalau mental kamu kuat, kamu akan coba terus meskipun kamu ada salah. Jadi main salah atau main jelek itu tuh urusan belakangan, itu hal yang biasa gitu. Karena main salah atau main jelek itu adalah bagian dari hidup seseorang gitu. Dia
pernah bilang kayak gitu ke aku, dan dari situ aku jadi disadarkan kembali, aku jadi bersyukur lagi dan ngerasa dapat dukungan gitu dari orang sekitar aku. Dan menurut ketika kita minder itu ketika kita nggak bisa ngelihat kelebihan kita nggak bisa ngelihat diri kita, itu kita perlu untuk cerita sama orang, kita tanya ke orang lain, ini gimana sih diri gue, dan mereka pasti bakal kasih dukungan, mereka pasti bakal ngebangun kita gitu sih Van. Paling jangan bandingin diri kita sama orang lain. Terus di sisi lain Tuhan tuh juga ngasih berkat ke orang tuh kan beda-beda gitu. Jadi jangan jangan dibanding-bandingin gitu sih kalau dari aku. Gitu Tuhan unik dan spesial ya. Yes. Mantap sekali teman-teman ini pendapatnya gitu kan. Tidak sia-sia kita mengundang mereka kembali ya. Thank you buat teman-teman semuanya ya. Oke, menarik banget nih ya kan. Nah, karena kita udah bicara tentang minder, terus kita udah bicara tentang kayak beberapa motivasi gitu kan. Sampai tadi ada pertanyaan yang ditanyakan ke Ovan, gimana kalau dia tetap merasa minder gitu kan. Nah, di sini kita tahu nih bahwa teman-teman di sini kan saling menguatkan satu sama lain gitu kan. Kayak menurut aku ya jangan, kayak menurut aku gini gitu kan. Minder itu tuh nggak usah terlalu dipikirin gitu kan. Itu mentalnya lagi diuji. Terus pegang prinsip bahwa nggak boleh terlalu ikut-ikutan temen gitu kan. Nah di sini tuh saling membangun gitu kan. Jadi di contohnya kelompok-kelompok kita sedang podcast ini ya kan, saling mendukung satu sama lain. Nah berbicara tentang hal-hal yang minder gitu kan. Nah sebenarnya Alkitab pun sangat relevan dengan tema kita hari ini gitu loh. Jadi gimana ketika kita dalam krisis identitas justru kita itu membutuhkan sesama juga gitu kan. Kayak tadi contohnya Kak Devina lagi minder, ternyata Kak Devina tuh membutuhkan guru majornya gitu kan. Guru majornya memotivasi dan lain sebagainya. Dan termasuk pun di dalam gereja kita ya kan. Nah, jadi kayak misalnya mungkin teman-teman yang minder atau teman-teman yang merasa dengan krisis identitas, nggak percaya diri, nah, di sini aku yakin banget baik dari teman-teman PBI maupun RBI, kakak-kakak rohani pasti siap banget untuk mendukung teman-teman, maksudnya untuk memotivasi, untuk mensupport, ya kan nih? Coba tanya, ketua PBI gimana nih? Siap mendukung nggak ya? Saling mendukung nggak ya? Saling mendukung. Terus ya kita mah. Iya, mantap. Nah, itu terutama dalam komunitas-komunitas gereja. Mungkin teman-teman yang bingung, loh, mana buktinya gitu? Karena sebenarnya Alkitab pun sudah mengatakan bahwa ayat paling simpel atau sederhananya bisa teman-teman ketemukan di Amsal 27 ayat 17 ya kan. Nah, itu udah eksplisit banget gimana manusia itu ya harus saling bersinergi gitu kan. Aku coba baca dalam VMD atau versi mudah dimengerti gitu kan. Aku suka baca versi ini karena ya enak aja, gampang dimengerti gitu kan. Jadi Amsal pasal 27 ayat 17 pernah berkata seperti ini, sepotong besi menajamkan besi lainnya. Demikian juga orang yang bersahabat saling mengingatkan, ya kan? Atau kita biasa baca adalah manusia menajamkan sesamanya gitu kan. Nah kalau misalkan menajamkan sebenarnya kan nggak enak gitu kan, maksudnya pasti sakit gitu kan. Nah itu sama kayak hidup kita ya kan, ketika kita merasa yang namanya apa ya, minder, kita merasa nggak yakin, kita merasa nggak tahan ya kan dengan situasi dan kondisi, tapi disitulah sebenarnya setiap kita itu apa ya, setiap kita itu harusnya saling menguatkan gitu kan, bukan harusnya menjadi saling menjatuhkan ya kan dalam komunitas ini gitu kan. Paling seperti itu. Nah, satu pertanyaan terakhir gitu kan, satu pertanyaan terakhir buat setiap teman-teman. Nah, apakah teman-teman saat ini sedang mengalami satu masa krisis identitas kayak minder, dan kira-kira langkah saat ini yang teman-teman lakukan gitu dalam krisis identitas tersebut ya. Jadi mungkin teman-teman saat ini lagi minder, dan kira-kira langkah apa sih yang teman-teman coba lakuin selama ini ketika teman-teman berusaha untuk keluar atau bertahan dulu gitu terhadap rasa mindernya. Mungkin dari Kayola, tadi kan kita udah denger nih Kayola nih sedang minder gitu kan.
sedang masa-masa karir gitu kan. Nah, gimana Kak Yola bisa kayak apa ya, mencoba untuk tetap berjuang gitu loh, melawan rasa mindernya? Ya, jujur sih sampai sekarang masih merasa minder ya, Fen. Karena ya itu tadi, ternyata masuk ke dunia kerja itu sangat susah ya, teman-teman. Dulu waktu kuliah kayaknya hahahi aja. Mana ada tuh mikirin tentang kerja gitu. Pas lulus kok kayak terasa banget gitu. Dan ini sebenarnya pengalaman minder ini nggak cuma aku rasain sih. Teman-teman aku rata-rata juga merasakan hal itu, bahkan ada yang lebih parah. Nah di situ aku pun yang lagi minder menguatkan teman aku yang juga minder. Jadi sama-sama apa ya? Lebih ke ini sih, Fen. Kalau aku dalam menyikapinya lebih ke tanya ke Tuhan aja. Tanya ke Tuhan. Ya. Kayak Tuhan mendekatlah sama Tuhan, berkomunikasi sama Tuhan, berdoa, baca firman, karena firman Tuhan itu kan sangat penting ya. Dia merupakan manual kita. Ya, yang paling penting tanya Tuhan, terus ya dengan sifat-sifat kita kan sudah mengenal diri kita gitu. Dengan kita sudah mengenal diri kita, ya kita yakin aja gitu apa yang kita punya sekarang bisa gitu untuk ngelewatin itu semua. Gitu guys. Oke, jadi sering berkomunikasi sama Tuhan, sama yakin sama diri sendiri ya. Oke. Dari Kak Ovan gimana Kak? Aku ya. Karena aku masih minderan dengan hal itu, jadi ya itu minta pendapat dari orang lain tentang gimana sih cara ngatasin itu gitu kan. Terus ya paling itu doang sih, sama berusaha untuk istilahnya kalau di dunia kerja tuh menambah skill-skill yang diperlukan dalam bekerja gitu kan. Nah itu mungkin itu juga salah satunya, mungkin karena skill gue masih segini-segini aja gitu, makanya gue minder gitu kan ketika ketemu sama orang yang ya mungkin secara kalau orang bilang kayaknya penampilannya doang itu mah gitu kan. Coba lu tanya dia baca buku berapa banyak buku yang dia baca, dia nontonnya apa gitu kan, dia suka nonton dokumenter nggak gitu kan, film-film kayak gitu kan. Siapa tahu itu cuma penampilannya doang. Itu kawan sering banget ketika sharing sama temen kayak gitu, itu beragam jawabannya, dan ada yang sampai ngasih advice ke kawan tuh seperti itu gitu. Coba berapa banyak buku yang udah lu baca, terus lu tanya dia tuh berapa banyak buku yang udah dia baca gitu. Dia pernah nggak nonton film-film dokumenter, senang nggak dia gitu, apa dia sukanya cuma drama-drama Korea doang gitu kan. Sebenarnya bukan ngecilin orang-orang yang suka nonton drama Korea doang, itu cuma perumpamaan doang gitu. Jadi ya itu sih yang sedang Kaufan kerjakan gitu. Tapi kalau ditanya minder, masih minder. Masih. Tapi ketika Kaufan kayak sekedar cerita nih ke teman-teman gitu kan. Nah, dari ketika Kaufan cerita tuh kayak merasa kayak agak lega gitu nggak sih? Pasti lega, Pak. Lega banget. Ketika kita bisa mengungkapkan hal-hal yang kurang enak gitu ya, yang kita alami gitu, dan kita ceritain ke orang lain, itu kayak bebannya tuh kayak kebagi gitu. Jadi kadang-kadang Kaufan berpikir mungkin orang-orang yang suka mengakhiri hidupnya gitu, mungkin itu orang-orang yang malu gitu, atau takut, atau entah dia nggak tahu lagi gitu kan. Jadi kadang-kadang Kaufan misalnya dapat berita tentang orang mau bunuh diri atau bagaimana gitu, justru Kaufan merasa kasihan gitu, karena terus terang aja Kaufan juga pernah kepikiran untuk seperti itu gitu. Ini terus terang aja benar-benar pernah kepikiran untuk melakukan seperti itu. Jadi entah dia di kehidupan selanjutnya seperti apa, aturan kalau bisa tuh gue ketemu sama dia gitu, ayo kita cerita bareng masalah, kita sama-sama berjuang bareng gitu loh. Jadi gue masih bertahan sampai hari ini. Harusnya kalau lo ketemu gue, lo juga bisa bertahan gitu, maksudnya. Kaufan seperti itu jadi iya, ngerti ya sih, jadi kemana-mana tuh. Ya itulah. Iya.
Oke, mantap sekali. Mm. Aduh, Next parah dah. mungkin Kak Devina gimana? Iya, kan. Aku juga masih minder juga sampai sekarang. Mungkin cara untuk bertahannya kali ya. Untuk saat ini masih belum udah keluar dari minder itu sendiri. Mungkin yang kan kemarin-kemarin nih Komsel juga lagi ngebahas soal ini nih, krisis identitas. Jadi kayak diingetin lagi, dikuatin lagi gitu. Mungkin yang pertama kita harus ini dulu kali ya, harus sadar kalau identitas kita ini adalah anaknya Allah, anaknya Tuhan, kayak yang udah dibahas di podcast waktu itu. Jadi mungkin kita harus sadar dulu kalau kita ini adalah Tuhan, dikasih privilege, kita dikasih hak istimewa dari Tuhan gitulah untuk jadi anaknya Dia gitu. Jadi udah pasti kita ini istimewa gitu. Sekalipun mungkin Kak Ovan misalnya, Kak Ovan ngerasa diri Kak Ovan rendah, nggak berharga. Padahal sebenarnya kita nih, Devina, Clement, Siola, Fendi tuh sebenarnya ngeliat Kak Ovan tuh oke-oke aja. Sebenarnya bagus-bagus aja gitu, nggak seburuk yang Kak Ovan pikirin gitu. Jadi mungkin yang pertama sadarin itu dulu kali ya, bahwa kita ini adalah anak-anaknya Tuhan, kita ini dikasihi, kita ini istimewa, kita ini berharga gitu. Dan pasti kita punya kelebihannya, kita punya potensi, punya talenta yang bisa kita temuin lah gitu. Terus mungkin refleksi diri kali yang lihat lagi ke kita, talenta kita. Kalau misalnya kita masih susah nemuin atau nggak bisa ngeliat ke diri kita sendiri, mungkin lewat komunitas, kayak lewat Komsel Youth, lewat Komsel remaja, itu benar-benar ngebantu banget sih, maksudnya nguatin kita gitu loh. Dari situ kita bisa tanya-tanya, bisa boleh kali gabung kapan-kapan. Iya, promosi. Mantep ya. Iya, lewat komunitas gitu, pasti mereka kenal kita, mereka tahu apa kelebihan kita, mereka bisa ngebangun kita gitu. Terus sama yang terakhir, sama kayak yang Yola bilang gitu, isi hidup kita dengan perkataannya Tuhan kali ya, dengan firman Tuhan. Karena lewat firman Tuhan kita bisa diingetin, kita bisa disadarin lagi, kita bisa terus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang istimewa. Jadi pada akhirnya pikiran kita nggak gampang diputar balikin sama iblis, terus nggak gampang kepengaruh sama omongan orang lain juga, nggak kepengaruh sama omongan dunia gitu ya, mungkin yang anggap kita nggak baik, nggak berharga gitu. Jadi mungkin isi hidup kita dengan firman Tuhan, lebih pentingin apa kata Tuhan lewat firman-Nya dibandingin apa dunia, dibanding cara pandang kita gitu. Pakai lihat cara pandangnya Tuhan yang nganggap kita tuh istimewa gitu. PKS gua tuh lihat tuh, mantep nggak? Penolong gua itu, GG. Mantap sekali guys. GGWP emang. Aduh. Mantap sekali. Oke, keren banget nih jawaban dari Kak Devina. Sangat memberkati kita semua. Dan untuk teman-teman ya kan yang belum join Komsel ya, kita bisa lihat nih, wah PKS sangat mensupport nih ya kan. Nah, bolehlah join. Nanti ya, udah. bisa tanya-tanya infonya ke teman-teman youth ya kan, nanti untuk join Komsel ya kan. Oke, next yang terakhir Kak Clemens. Nah, gimana nih Kak? Ya, Kalau kayak Fendi. masih ya. Kalau gue sendiri, gue emang kadang masih minder, suka minder sama hal-hal yang di lingkungan gue sendiri lah. Kayak misalnya Kak Ovan nih udah mungkin bisa menghasilkan uang, atau Kayola udah bisa menghasilkan uang gitu. Gue sendiri kayak belum bisa apa-apa ya untuk menghasilkan uang gitu. Dan itu kan perlu banget buat gue gitu, kayak masih bisa cari. Tapi kalau gue sendiri cara mengatasinya itu
emang gue pertama gue komunikasi sama orang tua, terus gue cerita-cerita sama teman terdekat, sahabat terdekat gue, dan cara yang gue ambil dan mereka itu hanya sebatas saran aja. Kalau gue melihat itu hanya sebatas saran, dan apa yang mereka katakan tuh nggak harus selalu diikutin. Yang harus selalu diikutin ya emang benar kata Tuhan. Kita harus bisa melihat apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kalau gue diri sendiri, gue mencoba kalau saat gue minder, gue mencoba untuk masa bodoh gitu. Terserah orang mau apa, gue tinggal cari apa yang gue punya, gue tingkatin lagi gitu. Jadi gue seakan-akan gue harus bisa nyimbangin orang itu, tapi dengan talenta yang lain mungkin gitu. Nah, itu cara gue. Gue mencoba masa bodoh aja udah. Itu kan memang talenta orang kayak gitu, ya udah. Gue nggak harus seperti dia. Gue tinggal punya apa? Misalnya kayak Kaufan, gue bisa nyanyi, ya udah gue tingkatin aja nyanyi gue biar seimbang atau bisa melebihi dia yang mungkin gue gitu. Ini keren nih, positif ya kan. Biasanya orang lihat orang lain lebih hebat, pengen ngikutin ya kan, pengen masuk dalam bidangnya gitu. Padahal itu bukan bidangnya kita ya kan. Kayak ibarat kata apa ya, dia jago manjat pohon, tapi kita nih kayak ikan gitu loh, bisanya berenang gitu. Kayak kita tuh maksa ikan mau manjat pohon. Nah, betul. Terlalu dipaksakan akhirnya jadi nggak berguna. Iya. Padahal anak-anak kalau dia kita suruh jago emang. Iya. Promosi ayo dong ya. Kita kolaborasi dong. Komsel PB sama RBI. RBI X PBI. Nah, boleh lah sekali-sekali. Yuk aja, yuk. Ayo. Oke. Nah, itu tadi udah pertanyaan terakhir. Thank you banget buat teman-teman semuanya ya. Thank you banget karena kalian udah hadir, sudah memberikan pendapat-pendapat yang udah keren banget sih, sangat membangun pastinya buat kita semua dan teman-teman yang menyaksikan ini. Nah, satu penambahan ya kan. Kenapa sih sesama itu penting banget gitu kan? Karena ya memang secara dasar kan kita ini makhluk sosial, kita perlu orang lain juga gitu kan. Tapi bukan berarti seperti yang tadi kata Kak Clemens, apa pendapat orang lain itu kita harus ikutin gitu kan. Itu mungkin sekadar saran, nggak apa-apa gitu ya. Tapi jangan lupa juga kita juga perlu orang lain gitu kan. Kalau kita nggak punya orang lain untuk kita mencurahkan keluh kesah kita, untuk kita kayak cerita-cerita gitu kan, nah itu susah juga ya kan. Karena memang waktu kecil aja, mungkin waktu setiap kita masih kecil ya kan, waktu kita takut aja mungkin kita cari orang tua kita minta peluk gitu kan ya kan. Iya semua gitu kan. Kenapa? Karena secara ilmiah ya kan, ketika orang itu ketika orang itu dipeluk gitu sama orang yang dikasihinya, kita bakal ngeluarin namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itulah yang bisa membuat kita menjadi lega dari stres kita. Atau sederhananya ketika kita cerita sama orang, kenapa kita bisa lega ya? Karena itu gitu loh. Karena kita ada orang yang kita kasihi bersama dengan kita. Nah, itu pentingnya kenapa kalau kita dalam masa-masa krisis identitas tuh kita perlu orang lain yang bisa membangun kita, termasuk teman-teman komunitas di gereja ini ya. Jadi teman-teman komunitas di gereja ini bukan hanya untuk melayani, tapi kita pun untuk saling membangun dan saling merangkul satu sama lain supaya kita menjadi semakin baik dalam tali kasih Tuhan. Oke, that's it teman-teman. Terima kasih atas kalian semua. Terima kasih juga berarti buat semua. Segala sesuatu yang pelik bisa diringankan dengan peluk ya. Yeah. Kayak lagunya. Quotes yang sangat bagus sih. Penutup yang bagus. Biar kan bilang kan, ketika dipeluk dengan orang yang dikasihi, jadi mengeluarkan hormon endorfin. Mantap. Ya kita semua kan ya, punya Bang orang yang Jago. dikasihi. Siap Bang Jago. Kayak iya. Ya tapi ketawa aja Clement sama iya. Iya. Udah. Oke. Ya, biarkan Kak Ovan berimajinasi dengan orang yang dikasihinya ya, kan seperti itu. Jahat juga nih Fendi nih. Jadi nggak boleh kurang ajar sama yang lebih tua ya.
Iya, kakak. Boleh. Oh iya juga ya. Baru sadar lu. Kenapa? Yola punya orang yang dikasihi. Devina ada orang yang dikasihi hari ini. Sedang bersama-sama dengan kita. Jadi, wah bener. Orang yang Kapan doang dikasih. yang punya orang dikasihi emang. Lu. Oh enggak ya? Enggak. Kita semua dikasihi Iya. Kita semua Kita dikasih. aja mengasihi Kak Ovan loh. Nah, kita Oh ya udah, berarti Iya. nanti kalau ketemu Yola harus peluk Kaufan, Devina harus peluk Kaufan. Iya. Katanya kalian mengasihi Kaufan gimana? Tidak harus sih? seperti itu gitu. Oh nggak Kan boleh ya? Lo muhrim. ajaran yang salah teman-teman ya. Oke, jadi perlu dipertimbangkan. Enggak bercanda. Ya. Oke, jadi ya intinya itu aja teman-teman. Thank you sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Semoga bisa memberkati kita semua ya. Ambil positifnya, kalau bisa ada negatifnya mohon dimaafkan ya kan, kalau ada kata-kata dan lain sebagainya. Itu aja. Thank you buat teman-teman. See you next time. bye. Bye.